Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasyahhil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jemaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih dimampukan untuk menjalankan aktivitas ibadah kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan bacaan dalam Nasuhul Ibad di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminatu. Ini maqalah yang ke-8 di bab yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman ibn Sakhr. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Nabi, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Annahu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathum munjiyatun." Ada 3 perkara, ya, thalathum munjiyatun. Ay mukhlisatun li sahibihi minal adab. Jadi ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita sebagai manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa thalathum muhlikatun. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia, ya. Ay muqi'atun li fa'iliha fil halaki. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia bagi orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita mengerjakan ini kita bisa binasa. Wa thalathun darajatun, dan ada 3 derajat yang dapat 3 perkara yang dapat meninggikan derajat manusia. Ay manazilu fil akhirah, dan ada 3 perkara. Ini derajat manusia tadi, derajat di akhirat. Kemudian wa thalathun, dan ada 3 perkara kafaratun lidunubi amiliha, yang dapat menghapus dosa-dosa kita sebagai manusia, dosa orang yang melakukannya. Nah, ini apa saja? Ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Qudima sirru li anna taqwallahu fi a'la darajah. Itu yang pertama, takut kepada Allah. Ini ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa. Itu yang pertama, takut kepada Allah Ta'ala, baik secara sir itu sembunyi-sembunyi, maupun alaniyah atau terang-terangan. Didahulukan sir, sembunyi-sembunyi, dari sir ini lebih utama, karena takwa kepada Allah dalam tingkah sir itu paling tinggi derajatnya. Jadi takut kepada Allah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak diketahui orang lain, itu derajatnya paling tinggi. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Kemudian yang kedua yang dapat menjauhkan kita dari siksa dan kebinasaan tadi, wa qasdu, berpola hidup biasa atau normal. Wal qasdu fil faqri wal ghina, berpola hidup normal baik saat fakir, kalau kita dalam keadaan miskin, fakir, maupun saat kaya. Maksudnya itu dia senantiasa bisa hidup sederhana dan tidak melampaui batas dengan pola yang sederhana. Itu yang kedua. Wa qasdu fil faqri wal ghina ay tawassutu. Tawassut maknanya pertengahan. Fil ma'isyati, di dalam kehidupannya, bi alam yujawiz biha al hada wa radiya bidzalika. Itu
Meskipun ada yang fakir maupun dia dalam keadaan kaya, dia bisa selalu tampil pertengahannya. Kemudian yang ketiga wal adlir ridho wal ghadab. Yang ketiga selalu berlaku adil. Sulit ini, baik dalam keadaan ridho maupun saat marah. Dan ini susah sekali ya Pak. Jadi kita tetap berkata kita ridho maupun marah itu biasa aja. Bi ayyaghdaballahi wa yardha liridhai. Itu berlaku adil baik saat ridho maupun saat marah, yaitu dengan cara marah karena Allah dan ridho pun karena Allah. Wa ammal muhlikatu wasuhu syadidun. Adapun tiga yang dapat membinasakan manusia adalah yang pertama bukhlun syadid, yaitu bakhil, pelit, syadidun, yang terasa sangat. Maksudnya itu sangat pelit. Fala yu'addi ma 'alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Sehingga apa? Saking mikirnya dia tidak mengenai Allah Ta'ala dan hak sesama manusia yang menjadi kewajibannya. Pikir pelit ke anaknya, ke istrinya, ya, tanggung jawabnya maksudnya orang tuanya. Dalam suatu riwayat disebutkan wa fi riwayati fasuh maqa'i, disebutkan ay bukhlun ti'u insan amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta'in fayakunu muhlikan li'annahu min sifat lazim nafsi. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan kikir yang dituruti, adapun bakhil yang ada di dalam hati tetapi tidak dituruti atau dilakukan oleh manusia, maka itu tidak berbahaya, karena sifat bakhil merupakan sifat lazim bagi hati, yakni sifat yang melekat sejak awal kita diciptakan, yang tidak termanifestasi. Kalau masih dalam hati saja masih aman, tapi kalau kikirnya bakhilnya sudah termanifestasi dalam perbuatan, itu bisa membinasakan. Kemudian yang kedua, bahwa muta' bi ayyata ma ya'muruhu bihi hawa, mengikuti hawa nafsu, yaitu mengikuti apa yang diperintah oleh hawa nafsunya. Ini pentingnya kita belajar mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Dorongan itu selalu ada, dorongan jauh dari Allah, dorongan untuk maksiat selalu ada, pasti. Yang terpenting tadi tidak termanifestasi, artinya kita tidak mengikutinya atau kita dapat mendudukannya. Kemudian itu lagi wa'ijadul mar'i nafsi, yaitu membanggakan diri sendiri, yang melihat diri sendiri dengan kesempurnaan dan segala kebaikannya, serta lupa akan Allah dan merasa dari hilangnya nikmat Allah. Jadi ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai sarana rohani kita, sehingga semangat kita dalam ketaatan kita. Semoga Allah masukkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.